Duh, nyari kemana ya? Jalan-jalan enaknya ya. Sore-sore, hujan-hujan. Eh, Mbak Dewi kan? Loh, Mas Barep, apa kabar Mas? Baik, Mbak. Loh, kok temen-temenan sampai Jogja jalan-jalannya? Iya nih, kebetulan aku ada kerjaan di sini selama 1 tahun. Ini baru berjalan 3 bulan. Terus ini juga sekalian mau nyari oleh-oleh buat keluarga. Kan bentar lagi liburan akhir tahun. Oh iya ya, Mbak. Mau mudik ke Rembang. Oh, kebetulan kalau boleh tahu mau nyari oleh-oleh apa, Mbak, buat keluarga? Kan aku banyak ponakan kecil ya Mas. Mereka itu sukanya yang gurih-gurih, creamy, kayak keju gitu loh Mas. Oh iya, Mbak. Kebetulan tuh dekat-dekat sini tuh ada yang namanya tuh keju mozzarella, Mbak. Jadi itu kayak produk unggulan dari Jogja. Emang Mas Barep udah pernah ke sana? Kebetulan saya juga lagi pengen nyari sih, Mbak. Kalau Mbak Dewi mau ke sana juga, mungkin bisa bareng. Boleh, boleh. Yuk langsung aja Mas. Oke, Mbak. Nah, kita udah sampai, Mbak Dewi. Wah, ini tempatnya ya Mas? Iya. Wah, estetik banget. Iya dong, pastinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang. Monggo duduk. Sebelumnya, perkenalkan Mbak, saya Mas Barep. Ini teman saya. Mbak Dewi, Pak. Nah, perkenalkan juga nama saya Arza Mandega Priyatomo. Saya dari perusahaan PT Mazarat Lokanatura Indonesia yang bergerak dalam industri produksi keju dan juga creamery. Oh iya, mungkin saya di sini sedang berbicara dengan Bapak Arza. Pak Arza, itu sebagai apa di Mazarat ya, Pak? Saya kebetulan di sini sebagai manajer produksi atau kepala produksi di PT Mazarat Lokanatura Indonesia sendiri. Oh ya, Pak, mungkin bisa diceritakan Pak sejarah singkatnya atau mungkin profil perusahaan dari PT Mazarat ini, Pak? Ya, untuk perusahaan PT Mazarat Lokanatura Indonesia sendiri, sebenarnya ada owner atau CEO-nya sendiri, itu ada sepasang suami istri. Namanya beliau itu ada Muhammad Natsmi atau biasa akrab dipanggil Mas Jimmy, dan juga Ibu Nita Priscilla Puspitasari atau Ibu Nita sendiri. Jadi Mazarat itu berdiri itu awal mulai itu tahun 2011 ketika mereka dikaruniai anak pertama. Kebetulan anak pertama ini ketika diperiksa ke dokter ada diagnosis penyakit khusus bocor jantung. Nah dari situ dari dokter menyarankan ada 2 pengobatan metode. Salah satunya adalah metode dengan dijaga pola makannya atau mengkonsumsi makanan fermentasi. Dari situ Bapak Jimmy dan Bu Nita sendiri itu menginovasi untuk membuat keju yang merupakan salah satu produk fermentasi dari susu. Karena kebetulan anak ini masih berumur 6 bulan, mereka coba inovasi pembuatan keju. Itu kita pertama kali buat itu ada keju halloumi dan juga keju mozzarella. Alhamdulillah di tahun 2014 setelah rutin mengkonsumsi, anaknya dinyatakan sembuh total. Nah dari situ mereka melanjutkan hobi ini untuk ke jenjang jenis bisnis. Di tahun 2015 berdirilah namanya PT Mazarat Lokanatura Indonesia yang awal mula berdiri itu masih di Roto Wijayan atau di dapur rumah dari Ibu Nita sendiri. Saat itu. Oh iya, Pak. Mungkin dari apa ya, Pak? Yang dijelaskan dari Bapak tadi yang menggantikan makan fermentasi dari adik bayi ya, Pak. Mungkin dari umur 6 bulan kan dia udah mengkonsumsi makanan fermentasi yang dari keju, Pak. Itu berarti produk dari Mazarat itu aman ya, Pak? Untuk produk keju Mazarat sendiri, alhamdulillah karena kita mengembangkannya keju natural, sedangkan keju yang kita kenal di Indonesia, yang kita biasa konsumsi di minimarket ataupun di supermarket ini, sebenarnya kejunya keju olahan atau keju proses. Yang keju natural atau keju proses ini sendiri bahan bakunya sebenarnya ada keju natural sekitar 10-40%, dan tambahan lain seperti air, tepung ataupun zat-zat kimia seperti pengawet atau perasa dari kejunya sendiri. Nah, sedangkan keju natural yang kita buat sendiri ini, alhamdulillah kita berbahan baku susu sekitar 98% sendiri. Mungkin dari mendapatkan
stok apa ya Pak, kayak mungkin susu tadi yang dijelaskan Bapak kan perlu menjalin hubungan antara peternak dengan kita sebagai produser di bidang pengolahan makanan ini ya Pak. Mungkin itu didapatnya dari kerjasama mana aja sih Pak? Kebetulan keju natural ini kan dia punya 4 bahan baku ya, selain susu ya. Itu ada bakteri, ada juga enzim, dan juga garam. Nah, untuk susu sendiri, karena kita berproduksi di Yogyakarta dan di Pasuruan, alhamdulillah kita pakai susu lokal. Jadi emang susu dari peternak sekitar. Salah satunya yang kita di sini kerjasama itu dengan Koperasi Samesta, juga Koperasi KPSP di Pasuruan. Yang di Jogja ini kita bekerja sama dengan Koperasi Samesta, di mana susu yang dibuat untuk pembuatan keju ini susu fresh atau susu yang masih keadaannya segar. Jadi susu yang sudah habis diperah itu langsung kita proses pembuatan kejunya. Sama juga kita lakukan juga di daerah Pasuruan juga. Jadi susu yang habis diperah kita langsung proses pembuatan keju sendiri. Nah, selain susu kan tadi ada beberapa produk bahan baku lain ya. Dari tadi Pak. Ada bakteri dan juga enzim. Ini kedua produk bakteri dan enzim ini kebetulan karena kita memperhatikan dalam segi kualitas, memang saat ini dan di daerah Indonesia sendiri belum ada yang mengembangkan untuk kedua bahan baku ini. Jadi kita masih import sebenarnya untuk dari enzim dan juga bakteri sendiri. Nah, harapan kita sebenarnya ke depannya supaya negara Indonesia ini sih bisa mengembangkan dua bahan baku ini seperti enzimnya tadi dan juga bakteri sendiri. Nah, terus bahan keempat atau yang terakhir itu garam. Kita bekerja sama dengan PT Garam Indonesia, dan garam yang kita ambil ini garamnya garam lokal, garam dari Madura untuk bahan bakunya sendiri. Keren ya ternyata PT Mazarat itu. Terus Pak, kan setiap perusahaan pasti punya nama. Terus setiap nama itu punya Mengandung arti arti atau doa atau harapan mungkin ya Pak. Terus itu gimana ya Pak? Awal mula perusahaan ini dikasih nama Mazaraat, terus gimana ceritanya Pak? Kalau boleh tahu. Ya, PT Mazarat ini sebenarnya diambil dari nama Mazarah dari bahasa Arab yang artinya peternakan sendiri. Nah, nama Mazarah ini terinspirasi dari Bapak Simin dan Bunita sendiri ya, karena emang mereka berbasis beragama Muslim ya. Jadi emang mereka coba cari nama baik yang dari bahasa Arab sendiri. Keren ternyata Mazaraat itu gak cuma sekedar asal nama Mazaraat atau dari kata mozzarella atau mungkin apa, ternyata dari bahasa Arab ya Mbak Dewi. Mas. Mungkin kalau misal apa ya Pak, dari kebutuhan bahan-bahan yang untuk memproduksi keju ini kan gak cuma dari satu atau dua relasi ya Pak. Mungkin kan dari banyak relasi, mungkin misal dari cadangan-cadangan lain ada gak sih Pak? Kalau untuk saat ini memang kebutuhan bahan baku kita masih agak kurang ya, apalagi dalam segi susu. Untuk saat ini kita masih memperhatikan susu sendiri itu dari segi kualitas, dan itu kita memang sudah beberapa kali coba dari beberapa produsen yang lain juga atau supplier yang lain. Yang bisa konstan sendiri itu hanya dari kerjasama kita yang pertama tadi dari koperasi tadi. Yang alhamdulillah emang dari segi kualitas sendiri susu itu sudah yang cukup baik untuk kita buat jadi keju sendiri. Jadi untuk saat ini hubungan relasi untuk bahan baku kalau dalam segi susu masih kita jaga di konstan di salah satu supplier aja, dan garam juga masih sama, kita coba jaga konstan dari satu supplier aja dulu. Saat ini karena emang dalam segi kualitas susu ini cukup baik juga untuk dari supplier pertama kita ini. Oh jadi begitu. Iya, Mas. Latar belakang dari Mazaraat itu loh Mbak Dewi. Oh ya Pak, bisa di-spill dong Pak, apa sih produk-produk yang Mazarat punya, misal dari A sampai Z atau mungkin ada produk-produk unggulan atau mungkin variasi produk atau mungkin berbagai produk-produknya Mazarat gitu loh Pak. Ya, Mazarat sendiri ini kan sebenarnya dia nggak cuma produksi keju ya tadi. Kita juga ada produksi creamery seperti krim yang difermentasi, ada namanya creme fries, ada juga namanya sour cream. Terus kita juga memproduksi seperti butter atau mentega. Ada produk sampingan dari butter mentega itu namanya buttermilk, yang biasanya dibuat untuk marinasi juga.
Terus kita ada ghee atau minyak dari susu sapi yang bisa dikenal dengan nama minyak samin juga. Minyak samin. Itu untuk produk creamery-nya. Kalau untuk produk keju sendiri, sebenarnya cukup banyak sendiri. Dan keju itu dia dibagi dua kategori ya sebenarnya. Ada namanya keju fresh atau keju segar. Ada juga namanya keju peram atau keju aging. Perbedaan kedua kategori keju ini ada dibedakan dari segi pematangan. Keju fresh atau keju segar sendiri itu keju yang diproduksi tanpa ada proses pematangannya sendiri. Jadi setelah selesai diproduksi, keju itu bisa langsung dikonsumsi. Contohnya yang kita punya di sini ada keju halloumi, terus kita ada keju mozzarella, terus kita ada inovasi pembuatan keju mozzarella low fat atau kadar lemaknya rendah. Ada juga cream cheese, ada feta, ada juga mascarpone, ada juga ricotta. Itu untuk produk keju fresh. Nah, kalau keju peram atau keju aging sendiri, ini termasuk jenis keju di mana setelah dia selesai diproduksi, keju itu harus dimatangkan atau diperam lagi. Ada beberapa proses selama pematangan selain fermentasi. Itu ada proses proteolisis dan lipolisis dalam pembentukan karakter rasa ataupun aroma sendiri. Nah, keju aging atau keju peram sendiri itu dia harus disimpan dengan suhu yang cukup rendah dan juga kelembapannya cukup tinggi sendiri untuk membantu proses fermentasinya dan proses proteolisis atau lipolisisnya tadi ya. Makanya karena di Indonesia sendiri sebenarnya karena suhu dan kelembapannya kurang, maka diperlukan sebuah tempat di mana dia direkayasa untuk suhu dan kelembapannya. Dan untuk kebutuhannya sendiri keju itu pematangan itu di 11 sampai 13 derajat dengan kelembapan 80% sampai 90%. Nah, itu disimpan keju itu untuk produk keju yang peram ini kita ada beberapa jenis. Ada sejenis camembert, itu ada produk kita namanya Atan. Terus ada keju blue cheese namanya Ibra. Terus ada keju cheddar. Cheddar ini di beberapa negara punya ciri khas masing-masing. Kita ada beberapa jenis cheddar di sini. Ada yang dia British cheddar, ada yang dia American cheddar, itu ada yang Colby, Monterey, ataupun ada yang French cheddar seperti San Paulin juga. Terus kita di sini juga mengembangkan beberapa jenis keju Swiss style keju ya, Swiss style cheese. Itu ada Alpen, sejenis Appenzeller ataupun keju Comté. Terus kita juga ada keju Tome, di mana keju Tome ini punya ciri khas keju ini bisa tumbuh jamur mukor yang itu secara alami bisa tumbuh di semua keju sebenarnya dan aman untuk dikonsumsi. Selain keju dari susu sapi, kita juga mengembangkan keju dari susu kambing juga. Itu ada keju Crotang de Savignol atau bisa kita panggil di sini kaya. Dan ada juga keju Tom de Savoy atau keju Tom dari susu kambing. Itu kita namain di sini namanya Savera. Itu untuk beberapa produk kita. Dan untuk produk yang unggulan atau bestseller sendiri, ini sudah saya tampilkan. Ini ada 5 produk sendiri. Yang pertama kita bestsellernya Mbak Dewi. Salah satu keju pertama kali kita produksi itu ada keju halloumi. Oh, halloumi. Keju halloumi ini keju fresh. Dan dia punya ciri khas atau punya ciri khas sendiri di mana dia ketika dipanggang atau digrill atau dimasak dia tidak leleh atau tidak melting. Jadi tidak lumer gitu ya. Tidak lumer. Jadi dia seperti tahu. Karakternya. Terus ini ada Atan dan juga Ibra. Atan ini keju camembert, keju soft cheese. Yang kebetulan kedua keju ini dia dikembangkan dengan penambahan jamur untuk memperkaya dari segi rasa maupun aromanya. Nah, Atan ini camembert di mana keju ini dia namanya blue miren. Jadi di bagian kulitnya itu dia ditumbuhin jamur-jamur putih kayak tempe kalau teman-teman tahu. Kayak tempe. Yang tumbuh di tempe. Iya, yang putih itu loh. Putih benar-benar putih mulus seperti itu kayak tempe juga tercover. Sedangkan blue cheese ini mungkin cukup terkenal juga di kalangan anak-anak muda ya sekarang. Ibra atau blue cheese ini dia punya aroma atau rasanya cukup kuat. Jadi cukup strong. Kalau dimakan mungkin agak nyegrak rasanya. Itu berasal dari jamur yang dipakai. Jadi emang karakter rasa ini juga bisa diperkaya lewat jamurnya sendiri selain dari bakteri.
Terus ini ada produk Bromo dan Sirukam. Nah, Bromo ini kita produksi di Pasuruan. Pasuruan. Dan kita bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengembangkan produk keju Bromo Cheddar ini sehingga bisa berlisensi organik, di mana bahan bakunya sendiri itu sudah tersertifikasi organik mulai dari susunya, enzim, bakteri ataupun garam, di mana istilah organik ini sebenarnya adalah istilah di mana produk makanan itu dia bebas dari zat-zat kimia, jadi sehat untuk dikonsumsi sendiri. Keren. Terus kita ada juga produk Sirukam. Sirukam ini kita bekerja sama kebetulan dengan peternakan di daerah Padang, Sumatera Barat, di mana pihak peternakannya sendiri ingin coba meningkatkan nilai jual dari produknya. Yang awal mula hanya menjual susu, mereka coba mengkonvert susu ini menjadi sebuah produk keju yang punya daya simpan dan daya harga yang lebih baik. Makanya di sana kita mencoba untuk bekerja sama untuk pembuatan kejunya sendiri di sana. Oh iya Pak, dari beberapa produk yang ada di sini tuh namanya tuh unik-unik. Jadi kayak di benak saya tuh ada pertanyaan Pak, kayak misal Bromo tuh apa, mungkin terinspirasi dari Gunung Bromo. Terus yang Sirukam itu kan dari kerjasama tadi ya Pak, udah terjawab kan tadi yang dari peternakan Padang. Dan Terus yang Atan sama Ibra itu Pak, kan masih kayak ponakan saya Mas. wih, keren ya Mbak Dewi, ternyata mirip loh. Ya, di keju itu ada istilah namanya PDO atau Protection Destination Origin, di mana penggunaan nama keju dia berasal itu tidak boleh dipakai keju yang diproduksi di luar negara dia berasal. Seperti contohnya Atan ini. Atan ini sebenarnya keju Camembert. Camembert itu nama keju yang ada asalnya dari Perancis. Jadi penggunaan nama Camembert itu hanya bisa dipakai, itu hanya keju yang diproduksi di negara Perancis sendiri. Nah, terus Ibra ini juga sebenarnya dia blue cheese tapi tipenya yang from the bird. Itu juga salah satu keju yang berasal dari negara Prancis juga. Dia punya PDO juga. PDO ini seperti kayak haki gitu, hak kekayaan intelektual. Jadi penggunaan nama itu tidak boleh sembarang dipakai dari luar pembuatannya sendiri ya. Nah, Atan dan Ibra ini kebetulan sebenarnya nama dari kedua anak owner atau CEO-nya sendiri. Wih, keren, lucu-lucu ya ternyata namanya. Dan Bromo ini kita tahu karena emang Bromo ini kan merupakan salah satu gunung di Indonesia ya. Betul. Di daerah Pasuruan, di daerah Jawa Timur. Nah, kebetulan keju Bromo ini kita produksi di Pasuruan di daerah Jawa Timur yang sebenarnya itu daerah lereng dari Gunung Bromonya sendiri. Makanya diambil kata Bromo. Pembuatan nama keju, dan keju ini sebenarnya kebanyakan emang mereka diproduksi di daerah lereng gunung. Seperti Alpen, itu ada keju Alpen di Swiss, ada namanya Appenzeller atau Alpen gitu kejunya juga. Keren. Jadi ternyata tuh di balik produk-produk unggulan ini tuh ada sejarahnya sendiri-sendiri, gak asal nyebut nama, makanya itu Mbak Dewi. Terus Pak, kan dari bahan-bahannya sendiri tadi kan udah tersertifikasi. Nah, itu gimana sih Pak cara memastikan kualitas bahan-bahan ini sendiri kalau itu bahannya sudah tersertifikasi, udah berkualitas? Itu gimana Pak caranya? Untuk caranya sendiri, kita pernah melakukan pendekatan juga ke peternak. Jadi kita bekerja sama dengan koperasi untuk bersosialisasi dengan peternak supaya kualitas susu ini bisa dibuat untuk buatan keju. Di mana kita juga mendampingi juga ke peternak juga yang di daerah Pasuruan kebetulan yang di organik. Kita juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk pendampingan ke peternak untuk mengubah yang awal mulanya susunya dia konvensional atau masih segi sertifikasi belum organik, kita dampingin sampai susu yang dihasilkan dari sapi ini bisa termasuk kategori organik. Jadi kita juga mendampingi peternak mulai dari pengkonvertan dari segi pakan, terus perawatan peternaknya bagaimana, lingkungan peternaknya bagaimana. Jadi emang untuk kualitas bahan baku sendiri pasti kita harus lakukan perbandingan juga sendiri. Itu mah keren. Jadi udah gak diragukan lagi gitu loh Mbak Dewi. Makanya itu kan gak khawatir lagi, sudah tersertifikasi. Mungkin Pak izin bertanya Pak, kan
dalam pembuatan ini kan masih kan memerlukan teknologi ya Pak. Pak. Nah mungkin dari pembuatan keju tersendiri ini menggunakan teknologi yang Teknologi apa kayak aja? gimana apa aja gitu sih Pak. Kalau keju ini kan sebenarnya termasuk salah satu produk fermentasi ya. Kalau teknologi sendiri kebetulan ya kita pakai di dalam, ya kita produksi sendiri dari segi alat dan mesin. Kita emang meniru dari beberapa negara. Hanya saja pembuatan alat dan mesinnya kita buat di sini itu kita buat sendiri atau dengan teknisi sendiri. Jadi emang produk alat dan bahannya, alat dan mesinnya sendiri itu produksi lokal juga sebenarnya, alhamdulillahnya. Dan kalau teknologinya sendiri, ilmu fermentasi ini beliau nih Bapak Jimmy dan Bunita itu dia belajar ke luar juga, di luar negeri. Ada dari Kanada, Prancis dan juga New Zealand. Mereka mengambil sertifikasi untuk pembuatan keju sendiri. Jadi Bapak Jimmy ini alhamdulillah sudah tersertifikasi sebagai Master Cheese atau sertifikat master untuk membuat keju sendiri. Keren ya Mbak Dewi. Banget sampai luar negeri ya Mas. Udah tersertifikasi Master Cheese coba. Betul. Wah kayaknya pengen sih Mbak Dewi Mas Bara besok apa ya bisa menjadi Master Cheese of Amin. Indonesian. Wih keren makanya itu. Terus Pak, untuk proses pensertifikasiannya sendiri tuh gimana ya Pak? Sertifikasi Untuk teknologinya. Untuk produk dari Mazarat ini tersendiri Pak mungkin jadi alhamdulillah untuk produk kita sendiri itu udah banyak, ada beberapa sertifikasi ya seperti organik tadi, ada juga sertifikasi CPPOB atau GMP dari BPOM. Terus ada juga sertifikasi HACCP atau keamanan pangannya sendiri. Nah untuk sertifikasi ini alhamdulillah kita sebenarnya juga dibantu dari pihak pemerintahan juga untuk pengembangan sertifikasi. Jadi sertifikasi produk itu penting sebenarnya. Betul. Untuk mengetahui apakah produk itu aman untuk kita konsumsi atau tidak. Nah karena kita sudah punya beberapa sertifikasi, alhamdulillah itu berarti membuktikan kalau produk Mazarat dihasilkan ini sudah aman untuk dikonsumsi untuk semua kalangan sendiri. Keren. Mungkin apa ya Pak dari beberapa relasi atau mungkin kerjasama dari Mazarat tersendiri dari kalangan baik pemerintah atau swasta itu apakah ada ya Pak? Ya, untuk relasi atau kerjasama sama perusahaan dengan pemerintah pasti ada kita. Mereka kebetulan kita bekerja sama dengan pihak pemerintahan itu ada dari Indonesia sendiri maupun dari luar negeri yang dari negara Denmark juga. Kalau dari dari negara Indonesia, kita bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sebenarnya. Jadi kita juga alhamdulillah sudah diakui sebagai produk Indonesia sebagai Wonderful Indonesia sendiri. Keren. Nah, kalau untuk dari luar negeri, kita bekerja sama dengan pihak Denmark itu dengan Arla Food juga yang merupakan salah satu produsen produk dairy yang sangat besar di dunia, sangat terkenal. Itu kita mengembangkan produk organik. Di sana ada produk Bromo seperti yang tadi sempat saya singgung ya. Jadi memang keju Bromo ini alhamdulillah dia punya sertifikasi organik, di mana dia dari segi bahan baku sampai dia jadi itu dia tanpa ada cemaran kimia yang masuk. Ya, itu kita bekerja sama dengan pihak Kementerian Denmark dan juga Arla Food sendiri untuk pengembangan produk organiknya. Keren. Ternyata tuh gak cuma kerjasama antar perusahaan aja loh Mbak Dewi. Antar pemerintah, pemerintah dalam negeri, pemerintah luar negeri. Wih, keren gak sih itu? Terus Pak, kan keju ini udah bersertifikasi. Berarti sudah termasuk keju unggulan. Terus untuk kisaran harga pasarannya berapa ya Pak kira-kira? Kalau kisaran harga sih alhamdulillah kita masih cukup terjangkau ya. Jadi emang dari bahannya produk jadi ini kita jual mulai dari harga 200.000 per kilo. Tapi kita sediakan dalam segi potongan atau wedges juga, di mana kita punya minimum pemotongan atau pemesanan keju itu dengan bobot 100 gram. Jadi teman-teman juga bisa beli keju dengan bobot 100 gram ini dengan harga 20.000 itu juga ada. Kisaran paling mahal kita ada produk dari keju kambing, di mana emang dari segi bahan baku cukup mahal juga ya. Nah,
susu kambing ini hampir 2 kali lipat dari susu sapi. Tapi Jadi memang produk dari keju kambing punya nilai harga pasar yang lebih tinggi. Itu bisa mencapai 570.000 per kilo atau 57.000 per 100 gramnya sendiri. keren ternyata ya. Banget, cocok nih mas Makanya buat oleh-oleh itu. nanti Jadi, kalau mau ya, pulang. apa ya Mbak Dewi, kayak tidak memungkiri apa ya harga produksinya, harga jualnya itu ya emang seperti itu kan, nggak bisa kita matok kualitas sama harga itu pasti kan berbanding Ada kan. harga pasti ada kualitas. Betul, makanya itu. Oh ya Pak, mungkin dari PT Maserat ini strategi marketing atau pemasarannya itu bagaimana ya Pak? Kalau strategi pemasaran atau marketing, alhamdulillah emang dari dulu kita awal mula jualan itu pengenalan produk. Ibu Nita dan Pak Jimmy itu jualan dulu di pasar-pasar kecil, pasar organik gitu. Di mana di situ tuh emang lingkungan penjualan atau penjualnya sendiri itu ditargetkan untuk pengguna khusus sendiri. Jadi karena emang anaknya dulu punya kebutuhan khusus, jadi mereka emang coba bergabung ke daerah itu. Nah, alhamdulillah pasarnya sendiri cukup tertarik juga dengan produk kita. Mulai kita pengembangan dari yang awal mulanya berjualan lewat pasar, satu pasar ke pasar lain. Kita mulai mengembangkan produk penjualannya lewat Instagram, Facebook, dan juga sampai saat ini kita sudah mulai berjualan di e-commerce seperti Tokopedia juga. Tapi pemasaran kita masih secara umum antara customer bisa langsung komunikasi ke kita lewat sosmed, lewat WhatsApp. Jadi pemasarannya memang masih mayoritas langsung dari pihak konsumen berkomunikasi dengan pihak kita sendiri selaku produsennya. Keren, berarti kayak mempermudah konsumen ketemu langsung dengan produsennya ya Pak, tanpa ada perantara kan seperti itu Pak. Oh iya Pak, mungkin kalau apa ya Pak, produk yang dipasarkan itu pasti berkualitas kan Pak. Nah, cara perusahaan ini menjaga kualitas produk untuk dipasarkan itu gimana Pak? Betul Pak, sampai ke tangan konsumen itu benar-benar aman gitu ya Mbak Dewi. Tetap masih berkualitas. Betul. Ya, kebetulan keju ini kan salah satu kayak produk dairy ya yang emang rentan, apalagi dalam segi suhu atau temperaturnya sendiri. Di mana keju ini tidak boleh sembarang ditaruh di tempat atau suhu ruang. Jadi untuk menjaga kualitas supaya produk kita sampai ke tangan konsumen itu tetap terjaga kualitasnya, kita mencari pihak ekspedisi yang dia punya pengiriman atau mungkin punya fasilitas. Di mana dia punya truk yang berpendingin ataupun juga tempat yang punya cooling storage ataupun kayak freezer ataupun chiller gitu ya. Jadi produk yang kita kirim ini supaya kita jaga sampai ke konsumen itu terjaga dalam keadaan yang baik maupun segar, itu kita bungkus dulu sebenarnya pakai styrofoam ataupun box yang nanti kita kasih atau kita beri es gel atau es pack supaya menjaga suhu dari produk kita. Nah, setelah kita bungkus, kita pack, kita pasarkan, itu kita distribusi dengan pihak distribusi yang memang menyediakan fasilitas seperti freezer ataupun truk berpendingin pengirimannya sendiri. Jadi produk ini yang ketika sampai ke konsumen itu masih keadaan dingin atau masih segar. Berarti kan tetap menjaga standarisasi dari suhu makanan tersebut ya Pak, dari suhu produknya ya Pak. Oh iya Pak, mungkin untuk apa ya Pak, dari bungkus produk ini sendiri kayaknya lucu-lucu banget deh Pak. Kayak mungkin dari packagingnya itu kan pasti kan apa ya Pak, nggak dari Maserat sendiri kan Pak, ada mungkin kerjasama atau mungkin bagaimana gitu Pak, kayak yang bungkus yang seperti ini atau mungkin yang dipakai kayak gini Pak. Boleh lihat lebih deket gak ya Pak bungkusnya? Enggak dilihat. Ini ada produk Atan. Ini sebenarnya dia produk kita packaging atau bungkusnya sendiri itu dari bambu bol. Kebetulan kita ini untuk kemasan yang ini kita bekerja sama dengan pengrajin di daerah Bantul. Di mana dia memang kita coba minta buat desain
kemasan yang bisa untuk keju jenis Atan. Atan ini jenisnya soft cheese. Atau keju yang lembut atau yang lembut ya, lembek. Jadi dia tidak boleh tervakum atau tersil cukup rapat. Karena kalau dia tersil atau tervakum cukup rapat, dia produknya akan hancur. Makanya kita cari tempat di mana dia tidak mengubah dari bentuk si produknya sendiri. Salah satunya dengan pembuatan kemasan seperti ini dengan bambu bol, yang kita kerjasama dengan pengrajin di daerah Bantul untuk membuat kemasan dari bambu sendiri. Kalau untuk produk lain seperti Yang Ibra ini, Pak. Putih sendiri, kita masih pakai aluminium foil bakar. Jadi emang untuk menjaga kejunya sendiri, di mana dia keju ini ada jamur yang dia membutuhkan oksigen supaya dia tetap ada aliran oksigen masuk sendiri. Kita tidak boleh pakai kemasan yang tersil cukup rapat, makanya kita pakai aluminium foilnya sendiri. Oh iya Pak, mungkin untuk lama masa penyimpanan atau expired dari keju tersendiri itu berapa lama ya Pak? Atau mungkin ada kadarnya tersendiri setiap kejunya itu ya Pak? Ya, kalau untuk kejunya sendiri ini kan berbeda-beda jenisnya ya. Ada yang fresh, ada yang aging. Nah, kalau yang fresh atau keju segar sendiri ini dia cenderung punya masa simpan yang lebih pendek daripada yang keju aging. Nah, keju fresh atau fresh cheese sendiri ini kan dia kayak mozzarella, halloumi itu punya umur simpan itu sekitar 2-4 bulan. Nah, untuk yang mozzarella itu biasanya kisarannya 2 bulan. Sedangkan kayak halloumi sama feta karena punya kadar garam yang cukup tinggi, dia bisa tahan sampai 4 bulan sendiri. Terus beda juga dengan keju prem atau keju aging sendiri yang dia selama pematangan kan ada proses fermentasi atau proses yang dibantu dengan bakteri ya. Jadi dia sebenarnya tidak punya umur simpan. Dia kayak bukan sifatnya semakin tua, semakin kompleks, semakin kaya rasanya. Jadi dia tidak punya expired date ataupun masa kadaluarsanya. Asalkan perawatan sama maintenance kejunya itu tetap dilakukan dengan sangat baik ya. Terus ada juga keju yang krem atau keju aging sendiri itu yang dia dimodifikasi atau ditambah pakai jamur. Nah, jamur ini kan sebenarnya dia cenderung bisa menghasilkan amonia ya. Jadi keju peram yang dia dimatangkan dengan bantuan jamur sendiri, dia punya umur simpan juga yang agak pendek juga, mungkin di kisaran 4-6 bulan sendiri. Itu karena ada efek dari si jamurnya sendiri. Jadi kalau yang bagus itu emang yang umur simpannya panjang itu ada yang keju dengan bakteri, itu kayak sejenis keju tadi ada cheddar dan juga sirupam ini tadi. Nah, selanjutnya Pak, untuk target pasarnya sendiri nih Pak, mulai dari apa aja Pak? Kalau target pengguna atau pasarnya sendiri itu sebenarnya semua kalangan bisa ya, mulai dari yang balita sampai dia lansia itu bisa. Tapi ya penggunaannya juga harus tepat juga, seperti bayi yang empasi atau makanan pendamping ASI itu dia bisa juga makan keju yang teksturnya lembut, itu seperti keju ricotta ataupun keju cottage yang dia kejunya bisa dicampur ke dalam makanan si pendamping asinya sendiri, biasanya kayak bubur ya. Ada juga yang kita bisa untuk yang pas itu ada produk minyak samin kayak gini tadi ya, gini minyak samin tadi itu juga bisa dimakan untuk makanan pendamping asi si bayinya juga. Lansia mungkin kalau untuk menghindari kadar garam yang terlalu tinggi, untuk menghindari hipertensi, mungkin bisa pakai keju yang kadar garamnya agak rendah kayak cream cheese seperti itu. Dan memang target penggunanya kan dia emang pengguna yang
punya hipertensi ya. Jadi kadar garamnya cukup rendah sendiri. Oh iya Pak, kalau dari Mbak Dewi kan tadi target pasar. Nah sekarang pemasarannya Pak, kan kalau misal dari produk dalam negeri mau dipasarkan ke luar negeri kan, ya itu keju kan asalnya dari Eropa atau mungkin dari negara barat ya Pak ya. Ya itu bagaimana Pak? Nah, kalau Pemasaran. pemasaran sendiri, alhamdulillah kita sudah sampai ekspor juga ke Singapura sama Papua Nugini ya. Nah, dan target pasarnya itu memang kita eh lebih banyak ke turis sebenarnya. Makanya emang penjualan kita emang agak banyaknya di daerah Bali sebenarnya Bali. dan juga di Jakarta. Selain itu pasar kita juga mencapai ke hotel-hotel karena emang kebetulan keju ini kan juga bisa sebagai makanan pendamping dari beberapa produk makanan lainnya ya. Di hotel ini kita juga alhamdulillah pengenalan produk kita lewat dari chef-chef juga. Jadi chef ini yang mengolah produk kita untuk jadi produk makanan yang lain. Jadi bisa keju ini dicampur ke makanan yang lain. Dan alhamdulillah jadi karena kayak keju ini awalnya bukan asalnya dari Indonesia. Keju ini kita buat sedemikian rupa supaya menyesuaikan selera dari orang Indonesia juga. Jadi memang kita ada beberapa modifikasi produk dari resep aslinya sendiri sih. Pemasaran kita masih cukup luas juga. Alhamdulillah skala nasional kita sebenarnya masih kurang juga. Memang kita sempat ekspor, cuman saat ini kita masih fokus untuk pemenuhan skala nasional untuk target pemasarannya sendiri ya. Ternyata target pemasarannya itu ya, emang banyak lika-likunya juga ya Pak. Iya. Oh iya Pak, mungkin untuk dari awal berdirinya Perusahaan ini usaha ini Pak sampai sekarang kan pasti kan ada tantangan. Ya, Nah banyak itu pasti. pasti kan banyak ya Pak. Entah itu tantangan dari internal atau eksternal kan Ya. banyak sekali Pak hambatannya. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak. Kalau tantangan sebenarnya kita lebih banyak tantangan dari segi bahan baku sebenarnya seperti susu. Susu yang kita dapat ini untuk mencapai kualitas yang baik untuk pembuatan keju sendiri ini susunya perlu kita kontrol juga dari kualitasnya sendiri. Jadi nggak boleh sembarangan susu masuk kita buat langsung jadi keju karena kadang kalau susu yang tidak tahu kita asal susunya bagaimana itu tuh susu itu tidak bisa jadi keju juga. Kita pernah beberapa kali coba beli susu yang hanya dijual di pinggir jalan dan kita coba bikin itu ditambah enzim dia tidak ada penggumpalan atau tidak ada pemadatan si keju ini. Itu juga jadi tantangan, makanya kita untuk dari segi bahan baku, dari segi kualitas susu dulu yang kita pertimbangkan. Nah dari kualitas langsung masuk ke kuantitasnya. Nah kuantitas ini sendiri kalau di Jogja sebenarnya masih sangat sedikit ya susu ya. Beda dengan pabrik kita yang di Pasuruan dengan dia punya kapasitas yang besar sendiri di sana bisa sampai ribuan liter dan dia juga disupport dengan KPSP koperasi yang memang menyediakan susu ini untuk kita sendiri untuk kita buat jadi keju. Kalau yang di Jogja kita kerjasama dengan koperasi ini, koperasi ini masih juga suplai ke industri. Jadi jumlah kuantitas susu yang kita dapat ke peternak itu hanya sedikit misalnya. Nah selain dari kualitas ataupun kuantitas di susu, tantangan berikutnya itu ada seperti dari target pasar kan keju ini kan sebenarnya bukan produk asli dari Indonesia ya. Iya. Keju ini kan sebenarnya produk asli mungkin dari negara Eropa tadi ya. Barat. Nah kita cukup susah untuk mengenalkan atau mensosialisasikan keju ini karena memang karakter keju itu kan merupakan makanan pokok di negara Eropa ya biasanya. Sedangkan di Indonesia tuh makanan pokoknya itu ada nasi. Jadi cukup jadi tantangan kita untuk mengenalkan produk keju ini ke warga Indonesia yang memang makanan pokok awalnya tuh adalah si nasi dan juga orang Indonesia kan lebih mengenal namanya keju proses tadi atau keju olahan yang punya karakteristik rasa yang cukup baik ya. Jadi dan itu cukup baik ini karena rasanya ada penambahan zat kimia yang untuk penambah rasa juga. Sedangkan keju natural ini rasanya kan bermacam-macam bervariasi juga tergantung dari bakteri dan proses pembuatannya juga. Itu untuk tantangannya kita sendiri. Mungkin kan apa ya Pak? Dari tantangan kan pasti kan ada solusi Pak. Iya, Ya Pak. mungkin solusi apa yang bisa mengatasi dari beberapa tantangan yang telah dilewati itu ya Pak.
Ya, kalau solusi mungkin kalau dari kapasitas sama kualitas tadi, kita kebetulan juga sudah kayak seperti melaksanakan sosialisasi ke peternak melalui koperasi juga. Jadi kita harus datang ke peternak untuk mensosialisasikan gimana sih cara merawat ternak untuk menghasilkan kualitas susu yang bagus, mulai dari segi pakan, kesehatan ternaknya juga maupun kebersihan kandang dan juga lingkungan dari si sapinya sendiri. Jadi memang kita sempat beberapa kali dengan koperasi mengadakan sosialisasi dengan peternak juga di Jogja. Nah, itu memerhatikan dari segi kualitas si susu ini supaya bisa kita ambil, kita serap dengan kualitas yang sangat baik untuk pembuatan keju sendiri. Nah, sedangkan kalau yang kualitas susu di Pasuruan ini kan kita fokus untuk pembuatan produk keju yang organik ya sertifikasinya ya. Jadi kualitasnya sangat-sangat lebih perhatikan sekali, apalagi dari segi pakannya. Karena si sapi ini tuh dia tidak boleh makan makanan yang punya kandungan pestisida ataupun zat kimia. Makanya di sana pun kita bekerja sama dengan beberapa pihak juga untuk pengembangan keju organik, mulai dari susunya sendiri supaya bisa tersertifikasi organik, supaya jadi keju yang organik sendiri. Jadi kayak tetap ada pendampingan mulai dari perawatan sapi, pakannya sapi juga. Terus kalau untuk tantangan ketika memasukkan keju ke dalam daftar menu di Indonesia ya yang enggak umum juga dipakai juga karena bukan makanan pokok. Kita dulu emang sempat kayak ikut ke pasar-pasar itu tadi di pemasaran gini ya. Itu mengenalkan produk kita bagaimana sih keju itu seperti apa sih rasanya. Dan alhamdulillah antusias dari para konsumen ini cukup baik untuk produk keju kita ketika kita jual di pasar-pasar itu. Ya itulah yang jadi awal mula kita bisa berkembang juga. Jadi keju ini kita jual dengan mensosialisasikan juga untuk para konsumen dan dengan antusias yang cukup baik. Kita mulai mengembangkan produk ini dengan beberapa penyesuaian seperti selera orang Indonesia yang mungkin keju terkenalnya natural ini rasanya ada yang macam-macam, ada yang strong, ada yang kuat. Nah, kita bisa ada pengurangan dari segi mungkin penggunaan jamurnya supaya tidak menghasilkan karakter rasa yang cukup strong itu. Tetap kita lakukan beberapa modifikasi resep aslinya supaya keju yang kita hasilkan di sini itu bisa juga dinikmati atau dikonsumsi sama masyarakat Indonesia sendiri. Mungkin ya Pak, mungkin menurut Bapak harapan kedepannya untuk perusahaan ini bagaimana Pak? Kalau harapannya sebenarnya kita sangat berharap sebagai bisa menjadi salah satu produsen keju natural terbesar se Asia Tenggara. Semoga juga bisa menjadi salah satu produsen terbesar di dunia juga. Lalu kita bisa menghasilkan produk yang berkualitas baik mulai dari bahan bakunya sampai dia produk jadinya juga supaya produk kita ini punya nilai kualitas yang sangat baik sehingga bisa dikonsumsi oleh semua kalangan yang mungkin bisa lihat wah keju natural ini bahkan lebih baik daripada keju olahan sendiri. Meskipun dari segi gizinya itu bisa lebih jauh tinggi, lebih baik juga. Itu untuk harapan kita. Mungkin ada kayak sepatah kata buat teman-teman yang ada di kamera yang lagi lihat video sekarang ini, mungkin bisa diberikan apa ya kalimat penyemangat Pak buat wira usaha yang di luar khusus untuk pelaku usaha keju itu sendiri Pak. Mungkin buat teman-teman sendiri ya, kita sebagai wirausaha atau pengusaha sendiri kan pasti ada naik turunnya sendiri. Itu jadi tantangan kita dalam memperbanyak memperbaiki segi kualitas juga biasanya kan jadi tantangan ya kualitas produk juga. Gimana sih kita bisa menjaga kualitas ataupun bisa berkreasi dari variasi ke produk. Jadi kita nggak hanya menghasilkan produk yang berkualitas tapi punya variasi produk yang bisa membuat konsumen itu lebih tertarik atau lebih menarik juga. Jadi teman-teman saya harap bisa menjadi pengusaha yang baik, bisa yang sukses, bisa melewati semua tantangan dalam hal berusaha atau dalam wira swasta ya.
Terus buat teman-teman mungkin kalau mau belajar keju juga nanti bisa datang ke kita kalau ingin jadi salah satu cheese maker atau pembuat keju. Nanti kita akan dengan senang hati mengajari atau membimbing teman-teman supaya bisa membuat keju natural, karena memang harapan kita skala nasional ini bisa menghasilkan produk keju natural yang cukup baik juga. Jadi kualitasnya tidak kalah dengan kualitas yang di Eropa. Ya itu untuk harapan teman-teman, semoga bisa jadi pengusaha ataupun wira swasta yang sangat sukses juga sama seperti ini. Amin. Semoga bisa memberikan perusahaan segede ini juga ya Mbak Dewi. Ya, amin Mas. Nah, terus Pak, untuk kalau teman-teman mau beli nih Pak, gimana caranya tuh Pak? Boleh sih Pak dipromosikan juga Pak. Silakan. Iya. Kalau untuk produk kita sebenarnya kita jual di Jogja, tapi kita bisa jual online juga. Kalau ke Jogja mungkin bisa datang ke dua tempat kita, ada di Cangkringan itu sebagai tempat produksi, jadi teman-teman bisa lihat cara pembuatannya juga. Di sini kita juga bisa jual menikmati produk juga. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat jenis-jenis produk juga, jadi nggak harus ke toko. Di toko juga ada di Roto Wijaya tempatnya, itu yang khusus untuk penjualan aja, jadi pemasaran di situ. Nah, untuk mengontak atau menghubungi kami sendiri itu teman-teman bisa lihat lewat Instagram ya. Di sana ada link yang akan langsung bertaut ke WhatsApp kami. Jadi teman-teman mungkin bisa bertanya atau berkonsultasi tentang keju langsung ke admin ataupun ke sales kami juga. Nah, selain lewat WhatsApp, kita bisa juga didapat produknya itu di lewat e-commerce, ada di Tokopedia. Ada namanya Majarat Artisan Cheese juga. Nanti Instagramnya ada di Majarat Cheese ya. Logonya oranye, ada 2 gunung ini. Nanti teman-teman bisa tahu lihat sendiri di Instagram untuk produk-produknya. Terus mungkin ada beberapa kayak cara pengolahan produknya seperti apa. Itu teman-teman bisa lihat di Instagram juga. Keren, ternyata banyak juga produk-produk yang bisa kita dapatkan baik langsung secara langsung atau misal lewat jual beli online, toko shop online ya Pak ya. Iya. Oh iya, Mbak Dewi kayaknya perlu sih dikasih slogan dulu sebelum kita tutup, sebelum kita closingan kan. Mungkin biar pasti pemirsa pada tahu sih kalau penggemar sejati Cangkir Tani kan. Iya, betul Pak. Jadi kami punya slogan Pak dari Cangkir Tani. Mungkin saya praktekkan dulu ya. Ya, boleh. Ini kalau saya bilang Cangkir Tani, berbincang, berpikir, pertanian. Oke, berbincang, berpikir, pertanian. Iya. Nah betul. Oke. Bareng-bareng ya Pak Dewi. Kita coba ya. 1, 2, 3. Cangkir Tani, Berbincang, berpikir, pertanian. Boleh sekali lagi Pak, yang lebih Lebih semangat ya. Oke. Iya. 1, 2, 3. Cangkir Tani, Berbincang, berpikir, pertanian. Eh. Oke.